Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Burhanuddin dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Saya di sini akan menjelaskan tentang aspek medis terhadap bahaya kelistrikan. Bahaya kelistrikan, identifikasi bahaya, pemantauan, dan pengukuran. A. Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control, atau yang disingkat HIRAD. Identifikasi bahaya dilakukan untuk mengetahui apa saja bahaya yang mungkin terjadi dan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar. Penilaian dan penentuan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu 1. Melakukan tinjauan awal untuk menilai semua potensi bahaya seperti A. Fisika atau physical hazard, B. Kimia atau chemical hazard, C. Biological hazard, D. Radiation hazard, F. Psychological hazard. Lanjut yang kedua, menggunakan matriks penilaian risiko. Melakukan perhitungan risiko awal atau dalam bahasa Inggrisnya initial risk, dengan asumsi bahwa perusahaan belum melakukan pengendalian risiko sama sekali. Yang ketiga, mengklasifikasikan segala risiko awal menjadi penting atau tidak pentingnya sesuai dengan matriks penilaian risiko. Yang keempat, menentukan pengendalian risiko yang ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian risiko harus sesuai dengan hierarki sebagai berikut. 1. Elimination atau eliminasi, yaitu menghilangkan bahaya atau risiko dari sumbernya. Sebagai contoh, menimbun lubang sehingga tidak ada potensi jatuh ke dalam lubang. B. Substitusi atau substitution, yaitu mengganti dengan bahan atau sumber bahaya yang lebih kecil. C. Pengendalian rekayasa atau engineering control, yaitu cara pengendalian risiko dengan cara engineering atau rekayasa. B. Arus listrik serta keamanan dan keselamatan manusia. Keamanan adalah kebutuhan dasar manusia ataupun prioritas kedua berdasarkan kebutuhan psikologis dalam hierarki Maslow yang harus terpenuhi selama hidupnya. Sebab dengan terpenuhinya rasa aman, setiap individu dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya. Adapun beberapa penyebab yang berpotensi menyebabkan kecelakaan listrik pada lingkungan kerja maupun rumah tangga, yaitu 1. Buruknya kondisi listrik yang ada di lingkungan kerja ataupun di rumah tangga, karena ini akan berpengaruh terhadap kecelakaan listrik di lingkungan kerja maupun di rumah kerja. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap lingkungan atau objek kerja. Yang ketiga, penggunaan pemanas listrik. Oke, selanjutnya ada C. Perlindungan tenaga kerja. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur tentang syarat-syarat serta sanksi yang diberlakukan bagi perusahaan untuk mengimplementasikan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Menyatakan dengan jelas keharusan untuk memberikan jaminan kesehatan pekerja dalam bentuk pencegahan terkena aliran listrik yang berbahaya. D. Bahaya listrik dan sistem pengamanannya. 1. Bahaya listrik dibedakan menjadi 2, yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Adapun bahaya primer adalah bahaya-bahaya yang disebabkan oleh listrik secara langsung, seperti bahaya dari sengatan listrik dan bahaya kebakaran ataupun ledakan. Sedangkan bahaya sekunder adalah bahaya-bahaya yang diakibatkan listrik secara tidak langsung. Yang kedua, bahaya listrik bagi manusia. Dampak sengatan listrik yang bahaya bagi manusia antara lain adalah 1. Gagal kerja jantung atau dalam bahasa Inggrisnya ventricular fibrillation.
yaitu berhentinya denyut jantung atau denyutan yang sangat lemah sehingga tidak mampu mensirkulasikan darah dengan baik. Untuk mengembalikannya, perlu bantuan dari luar. B. Gangguan pernapasan akibat kontraksi hebat atau subvection yang dialami oleh paru-paru. Keempat, proses terjadinya sengatan listrik. Ada dua cara listrik bisa menyengat tubuh kita, yaitu melalui sentuhan langsung dan tidak langsung. Bahaya sentuhan langsung merupakan akibat dari anggota tubuh bersentuhan langsung dengan bagian yang bertentangan. Secara bahaya sentuhan tidak langsung merupakan akibat dari adanya tegangan liar yang terhubung ke bodi atau selungkup alat yang terbuat dari logam, bukan bagian yang bertentangan, sehingga bila bersentuhan akan mengakibatkan sengatan listrik. 5. 3 faktor penentu keseriusan. Akibat sengatan listrik, ada 3 faktor yang menentukan keseriusan sengatan listrik pada tubuh manusia, yaitu besarnya arus listrik, kedua, lintasan aliran listrik, yang ketiga, lamanya sengatan pada tubuh. 6. Kondisi-kondisi berbahaya. Banyak penyebab bahaya listrik yang ada dan terjadi di sekitar kita. Di antaranya adalah isolasi kabel rusak, bagian penghantar terbuka, sambungan terminal yang tidak kencang atau sambungan kabel yang terlalu banyak. Isolasi kabel yang rusak merupakan akibat dari sudah terlalu tuanya kabel dipakai atau karena sebab-sebab lain, yaitu terkikis, terpuntir, tergencet oleh benda berat, dan lain-lain, sehingga ada bagian yang terbuka dan kelihatan penghantarnya, atau bahkan ada serabut hantaran yang menjuntai. 7. Sistem pengamanan terhadap bahaya listrik. Sistem pengamanan listrik dimaksudkan untuk mencegah orang bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan bagian yang beraliran listrik. Yang A, pengamanan terhadap sentuhan langsung. Yang B, pengamanan terhadap tegangan sentuh atau tidak langsung. 8. Alat proteksi otomatis. Pada saat ini sudah banyak dijumpai alat-alat proteksi otomatis terhadap tegangan sentuh. Peralatan ini tidak terbatas pada pengamanan manusia dari sengatan listrik, namun berkembang lebih luas untuk pengamanan dari bahaya kebakaran. Adapun dari aspek ini terbagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis alat proteksi otomatis yang nantinya akan dipakai untuk melindungi daripada diri manusia sendiri, dan yang kedua, prinsip kerja alat pengaman otomatis agar kita tahu alat yang digunakan untuk pengaman otomatis ini kerjanya seperti apa. 9. Pengaman pada peralatan portabel. Metode pengamanan peralatan listrik portabel dibedakan menjadi dua kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan untuk alat-alat mainan dikategorikan alat kelas 3. Alat kelas 1 adalah listrik yang pengamannya terhadap sengatan listrik menggunakan saluran pentanahan atau grounding. 10. Prosedur keselamatan umum. Prosedur keselamatan umum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, A. Hanya orang-orang yang berwenang dan berkompeten yang diperbolehkan bekerja pada atau di sekitar peralatan listrik. B. Menggunakan peralatan listrik sesuai dengan prosedur atau jangan merusak bahkan membuat tidak berfungsinya alat pengaman. C. Jangan menggunakan tangga logam untuk bekerja di daerah instalasi listrik. D. Pelihara alat dan sistem dengan baik. E. Menyiapkan langkah-langkah tindakan darurat ketika terjadi kecelakaan. 1. Prosedur shutdown. Tombol pemutus aliran listrik emergency off harus mudah diraih. 2. Pertolongan pertama pada orang yang tersengat listrik. Selanjutnya ada F. Pertolongan pertama pada orang yang tersengat listrik. 1. Korban harus dipisahkan dari aliran listrik dengan cara aman sebelum dilakukan pertolongan pertama. 11. Prosedur keselamatan khusus. Yang A. Prosedur lockout atau take out.
B. Bahaya kebakaran dan peledakan yang terbagi menjadi dua, yaitu satu, penyebab kebakaran dan pengamanan. Yang kedua, kondisi abnormal sistem kelistrikan. Yang ketiga, macam-macam ruang kerja listrik. Yang pertama, ruang kerja listrik pada rumah tangga. Kedua, ruang kerja listrik untuk industri biasa. Ketiga, ruang berdebu. Keempat, ruang kerja listrik untuk industri yang mengandung gas, bahan, atau debu yang korosif. Kelima, ruang kerja listrik terkunci. Keenam, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik. Ketujuh, ruang sangat panas. Kedelapan, ruang radiasi. Kesembilan, sel radioaktif. Mungkin sekian penjelasan saya tentang aspek berbahaya pada sistem kelistrikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.